Hati-hati ya, itu adalah ungkapan yang selalu saya dengar ketika akan meninggalkan suatu tempat. Tingkat keakraban dan kedekatan seseorang nampaknya tidak berpengaruh pada ungkapan itu. Mau itu keluarga atau orang yang baru aja berkenalan, keduanya selalu mengucapkan hal itu. Sifatnya mirip salam basa-basi dengan doa yang terlampir lah. Hampir setiap orang yang meninggalkan suatu tempat untuk beranjak ke tempat lain biasanya mendapatkan ucapan itu. Hati-hati ya di jalan. Bagi saya pribadi, saya tidak tahu ungkapan yang tepat untuk diucapkan selain kata ya. Saya berpikir bahwa berhati-hati itu berada di luar kuasa kita. Ada banyak variabel yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga lebih banyak variabel yang sebaliknya justru berada di luar kendali kita. Beberapa waktu yang lalu, terkait berhati-hati, saya sempat berselisih paham perihal kabar mengabari dengan kekasih saya. Yang penting buatnya adalah tahu saat saya berangkat dan tahu kapan saya sampai. Sedangkan yang penting buat saya adalah mengabari dalam interval tertentu ketika tidak ada pekerjaan yang menyita waktu. Pembicaraan itu akhirnya membuat saya setuju bahwa apa yang penting buatnya jadi penting juga buat saya. Toh, dia adalah orang yang penting juga. Bahkan jika dibandingkan dengan presiden, dia masih lebih penting. Negara kalau ganti presiden saya masih biasa aja. Tapi kalau kekasih saya memutuskan ganti pacar, saya mungkin akan nangis untuk setidaknya 3 hari ke depan. Ditambah menyesal di hari-hari yang cukup lenggang kemudian. Meski pada akhirnya sudah disepakati, hal ini masih ada di kepala saya. Bukan tentang mengalah dan iya-iya aja buat sepakat, melainkan saya mulai berpikir mengenai apa itu berhati-hati yang sebenarnya. Kata dasarnya adalah hati, jadi mungkin berhati-hati ini adalah menggunakan perasaan dalam menjalani suatu hal. Tapi hal ini terbantahkan ketika saya ingat bahwa menggunakan helm dan mengencangkan sabuk pengaman bukanlah ekspresi perasaan, melainkan mitigasi terhadap risiko yang mungkin akan muncul. Perihal hati-hati di jalan, mungkin lewat asumsi saya yang seadanya ini, artinya adalah ada 2 hati di sana. Ada hati yang merelakan dan ada hati juga yang undur diri. Ini adalah ekspresi khawatir yang bisa terjadi ketika minimal terdapat 2 hati. Kita tahu betul, biasanya kita akan berhati-hati agar tidak diomeli seseorang jika terjadi sesuatu. Ingat, ada hati yang khawatir sedang menunggu. Saya berasumsi bahwa dalam menjalani hidup, namanya bukan berhati-hati, melainkan sadar dan awas. Contoh paling sederhananya adalah saat berkendara. Di jalan kamu harus waspada. Tidak cuma tentang bagaimana kamu mengendarai kendaraan, tapi juga menilik situasi jalanan dan bahaya-bahaya yang muncul dari orang lain. Lucunya, jika kita berpamitan lalu ada yang bilang, awas ya, ini akan terdengar seperti ancaman alih-alih perintah untuk waspada. Hati-hati di jalan. Saya mengucapkan itu berulang kali sambil berpikir. Hingga akhirnya saya mendapatkan sebuah sudut pandang baru akan ungkapan hati-hati di jalan. Bagaimana jika sebenarnya ungkapan tersebut adalah doa agar kita sampai pada keinginan kita? Baik itu tempat, mimpi, maupun rencana, semuanya memiliki jalan. Dan jalan untuk mimpi dan rencana adalah jalan yang biasanya sangat sulit. Kemacetan, hujan, dan badai, serta aspal berlubang tidak lagi terlihat seperti tantangan ketika jalan yang dimaksud adalah demi menggapai cita-cita. Ditambah lagi, saya percaya bahwa kini mungkin tidak semua orang punya tujuan, tapi semua orang pasti punya jalan. Dalam hidup saya, baik untuk yang pergi maupun yang datang, untuk yang menunggu dan untuk yang sedang di jalan, saya cuma akan berpesan, hati-hati di jalan. Kalau belum ada tujuan, tak perlulah kita kebut-kebutan.